Selamat siang Lur. Kali ini saya akan review terkait Hyundai Tucson 2000 cc automatic, tahun pembuatannya itu 2012. Kalau kita samakan Hyundai Tucson ini kurang lebih sama dengan kompetitornya itu ada Outlander, kemudian ada Mazda CX-5, karena Hyundai Tucson ini termasuk golongan yang di kelas SUV Lur. Oke, lebih lengkapnya kita langsung review Lur. Hyundai Tucson ini panjangnya itu 4410 mm, kemudian lebarnya dia 1820 mm dengan cukup tinggi mobil ini Lur, karena termasuk golongan SUV, dimana tingginya itu 1655 mm Lur. Kita langsung ke bodi, dia headlampnya masih walam belum LED, kemudian sudah ada fog lamp, logonya dan grillnya seperti ini Lur, tanpa khasnya dari Hyundai. Untuk ukuran tahun 2012 masih sangat bagus ini Lur. Untuk profil bannya sendiri dia sudah pakai ring 17, peleknya sudah two-tone. Kemudian di spion sudah ada lampu sennya Lur. Ground clearance-nya cukup tinggi Lur, karena ini termasuk golongan mobil SUV. Kita langsung masuk ke dalamnya. Ini layout dari mesinnya Hyundai Tucson yang merupakan 2000 cc, serta CVT, DOHC, kemudian 4 silinder ini. Dia 4 silinder, 16 valve, kemudian feel-nya gasoline. Tenaga maksimalnya dia 165 PS di 6200 rpm. Kemudian torsi maksimalnya 197 Nm di 4600 rpm. Kemudian kapasitas tangki bahan bakarnya dia 55 liter. Jadi cukup cukup besar lah Lur. Mau diajak keliling Jawa ya bisa Lur. Nanti kita review, sambil review berapa konsumsi BBM dari Hyundai Tucson. Oke Lur, ini itu saja Lur dari review mesinnya. Ini juga, sorry ini lupa, ini sudah ada peredamnya, bawaannya dari pabrik. Oke, kita lanjut ke kabin. Ini layout dari sisi kabin di driver. Dia sudah ada power window 4 titik, karena pintunya ada 4. Kemudian sudah ada window lock, kemudian ada central lock. Electric mirrornya ini bisa digerakkan kanan dan kirinya. Kemudian ini tuas untuk membuka bensin untuk mengisi bahan bakar. Kemudian ini untuk naik turunnya kursi, jadi kursinya bisa naik dan turun. Ini untuk reclinernya kursi bisa mengatur sandaran. Oke, kita lanjut. Untuk kontaknya sendiri dia sudah masih tusuk, belum start stop engine. Kemudian setirnya tilt ya, tapi belum teleskopik. Kemudian ini untuk isi AC-nya, untuk mengatur arah semburan AC kanan dan kirinya. Kemudian ini untuk mengatur trip A dan trip B nya di speedometer. Nah ini speedometernya seperti ini. Kemudian ini untuk memanaskan kaca. AC-nya bisa dingin dan panas ini. Ini dingin, ini panas karena ini mobil build up. Untuk semburan AC-nya juga model puter, sama dengan pengatur suhunya. Ini untuk semburan angin AC-nya bisa atas dan bawah di kaki ini. Kemudian head unitnya sudah seperti ini. Dia sudah ada fitur radio AM, FM, kemudian CD, AUX, tapi belum dilengkapi USB Lur. DP. Ini untuk laci penyimpanannya dia belum smooth ya istilahnya. Ada cup holder juga sama. Ini untuk biasanya ada vanity mirrornya juga, kanan kiri ada Lur. Untuk lampu bacanya
begini lur. Lampu majanya sudah seperti ini, sudah bagus lur. Ini mungkin bisa dibuat tempatnya kacamata lur. Untuk cup holdernya selain di kanan kiri ada juga di tengah dua cup holder, kemudian ini ada penyimpanan juga di sebelah sini. Power outletnya ada dua, misalnya ngecas HP bisa untuk dua di depan. Kemudian memresnya juga nyaman sekali loh. Ruang penyimpanan juga gede. Oke. Karena ini matic, pedalnya ada dua loh. Kemudian transmisinya dia 5 percepatan. Ada P, parkir, up trap, netral, dan trap. Oke. Ini untuk apa namanya? Transmisinya bisa di setting matic dan manual loh. Kalau dia matic kita hidupkan dulu. Kalau dia matic ya seperti biasa lainnya matic ini. Kalau dia mau dirubah ke manual setelah gede ini tinggal digeser ke kanan. Nah ini kalau masuk satu tinggal 1, 2, 3. Nanti kalau mau menurunkan postelang juga sama, tinggal mundur ke belakang. Oke, kita matikan dulu. Kalau dia nggak dicabut kontaknya pasti akan bunyi terus loh. Kita cabut aja. Kita langsung masuk ke baris kedua. Untuk di baris kedua juga sama, ada cup holder juga di sini. Untuk buat dagangan buka tutup pintunya. Ada power window-nya juga sama ada di sini. Kanan kiri juga sama. Ini loh. Layout-nya. Sudah ada tempat penyimpanan, mungkin bisa dokumen apa-apa di sebelah kanan kiri sudah ada. Ini bisa juga dibuat sebagai pemres dan ada cup holdernya juga 2, 1, 2 di begini loh, enak. Di sebelah kiri juga sama, ada cup holder juga sama, ada power window juga. Ya kalau menurut saya dibanding dengan Outlander mungkin kalah branding ya, karena dia Mitsubishi, ini Hyundai. Tapi untuk performa mesin dan tarikannya mantap. Oke, kita lanjut ke baris ke bagasi belakang. Ini tanpa layout dari tampak belakang. Untuk membuka bagasinya di sini ada pencetan di sini, tinggal gini. Nah, klak. Lalu buka. Bagasinya sangat luas, Lur. Ini bisa 7 koper ini masuk ini, Lur. Ini layout dari kabinnya sangat luas, Lur. SUV rasa crossover. Untuk velgnya sendiri dia sudah cakram ring 17, cakram belakang dan depan. Jadi depan belakang dia sudah cakram. Jadi mantap untuk kecepatan tinggi, Lur. Untuk fitur safety-nya mobil ini tidak perlu diragukan lagi. Indikator bensinnya sudah kedip-kedip. Jadi berapa konsumsi BBM dari Hyundai Tucson ini saya review dari kondisi kedip-kedip ke kedip-kedip lagi, Lur. Oke, Lur. Ini bensinnya udah kedip-kedip. Di sini saya mau ke pom bensin. Mau isi 50.000. Dengan uang 50.000 pakai Hyundai Tucson bisa menempuh jarak berapa kilometer, Lur. Jadi nanti setelah diisi bensin dikurangi kilometernya ini, Lur. Dikurangi kilometer ini. Ini, Lur. Kita OTW pom bensin dulu, Lur. Nanti saya akan review mobil ini dengan tidak pakai AC, Lur. Dengan tidak pakai AC itu berapa konsumsi BBM-nya. Setelah dipakai 2 hari bensinnya sudah kedip-kedip lagi, Lur. 92158 ini, Lur. Kita isi lagi, Lur. Jadi 92158 dikurangi pada saat pertama kali diisi bensin yang kemarin itu, Lur. 92158, Lur. Kita isi bensin dulu, Lur. Mungkin sekian dari saya, Lur.
Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.